Halo geng, selamat sore. Kayaknya pas banget nih sore-sore ngebrew kopi yang selama ini digadang-gadang, atau bukan kopi sih tepatnya, tapi roastery yang sekarang dulunya kedai kopi yang digadang-gadang sebagai kiblatnya jamaah light roast garis keras di Jogja ya. Karena di Jogja di 2013an ya kalau nggak salah dia adanya. Lalu kalau dulu saya sering ke Jogja setiap tahun dari 2010-an ya, itu nyari kedai kopi susah banget. Jadi saya selalu bawa kopi dari Jakarta dengan alat manual brew saya, si Aeropress atau si Moka Pot. Nah ya, lalu muncullah si kopi ini di 2013 dan kayaknya lumayan booming ya, menjadi salah satu kiblat third wave coffee di Jogja. Walaupun sebenarnya di Jakarta itu dari 2007 dia udah keluar sih, third wave coffee itu udah ada di, kalau bisa dibilang mungkin anomali sebagai Kickstarter yang maksudnya banyak dikenal orang. Nah, jadi sebenarnya bukan hal baru kalau buat saya si light roast ini, cuman kalau udah di state as jamaah light roast, somehow dia kayak jadi aliran. Jadi kalau dulu beberapa awal-awal saya memvideokan proses pengopian saya, itu sering banget ada yang komen kalau saya bikin es kopi susu atau saya bikin kopi kemudian pakai Turkish coffee pakai gula, dan pokoknya sesuatu yang brewnya non filter, itu pasti banyak yang komen, dia bilang kopi pakai gula itu bukan kopi, kopi ada rasa pahitnya itu bukan kopi gitu, atau kopi itu paling ideal menggunakan filter, di luar non filter itu bukan kopi gitu kan. Jadi kayak ada semacam gerakan masif yang membuat kopi itu nggak boleh pahit. Jadi banyak banget tuh kalau roastery yang mengusung third wave coffee, kalau misalkan ada kopinya itu mengandung hints pahit, pasti di kolom komen tuh ada aja gitu, kopinya kok ada hints pahitnya ya gitu. Oke, lupakan itu. Kita akan mencoba jamaah light roast garis keras, kalau kata teman ala-ala klinik kopi. Ini saya lupa. Kalau kata teman-teman ini adalah jamaah light roast garis keras. Beberapa teman bilang, "Bang, lu nggak akan cocok bang dengan si klinik kopi. Dia light roast garis keras." Tapi somehow kalau light roast garis kerasnya masih make sense di lidah saya sih nggak ada masalah ya. Karena kalau kalian lihat playlist saya di single origin, itu banyak banget kok saya konsumsi atau saya beli atau saya explore di light roast, kecuali light roastnya yang masih ada hints mentahnya, itu saya nggak suka, dan itu buat saya baru aneh gitu. Nah, saya sih nggak segaris keras itu ya light roastnya, nggak se beannya tuh kayak masih ada hints mentahnya gitu, nggak segitunya. Kita akan cobain. Oke. Kita akan buka. Saya sih beneran ya mencoba klinik kopi karena memang dorongan teman-teman, "Bang, lu serius lu nggak mau nyobain gitu?" Cobain lah, katanya kan mesti coba. Oke, saya coba. Saya cobanya natural proses, berisik banget, natural proses Pak Jarwo dari Temanggung. Kalau sedikit boleh saya cerita, si Pak Jarwo ini adalah salah satu petani kopi di Temanggung yang nanam kopinya di hutan, kata admin klinik kopi. Lalu pengolahannya masih sederhana, dan mungkin bahkan bukan sederhana lagi, tapi mungkin nggak punya African bed dan lain-lainnya. Lalu dia microlot kalau buat saya, jadi dia katanya untuk seorang petani kopi lahannya nggak gitu gede, jadi sangat ya microlot lah. Jadi mungkin pemeliharaan kopinya sangat intens banget dan kayak maksimal lah ya gitu.
sehingga dia lolos kurasinya si Klinik Kopi, dan katanya ini adalah salah satu kopi yang seasonal banget, jadi nggak selalu ada. Let's see seperti apa binnya, seperti apa rasanya, dan saya akan menggunakannya pakai Aeropress di attach sama Velo dan paper filter, yes. Lalu kita akan main-main di gilingan. Saya pakai, ini adalah mainan saya akan pakai gilingan mana, One Zipresso mana, saya pakai One Zipresso. Saya ambil One Zipresso dulu, saya pakai One Zipresso, dan kita akan lihat binnya ya, binnya bagaimana. Salah satu jagoannya, saya cium dulu. Khas banget, tapi kayaknya ini light roastnya bukan garis keras ya. Let's see ya. Saya akan timbang di saya akan timbang di gramasi saya di 15. Kebanyakan. Kita akan lihat, mengintip binnya buat kalian yang penasaran. Oh sorry, saya main di, oh ada hint winey-nya, enak banget. Yes. Ya udah, keluar aja sini bro. Enggak. Kenapa? Oke, kita lihat dulu binnya. Pak Jarwo, yes, ada ranting. Ini binnya. Gimana ting binnya ting? Bagus ya. Bagus. Lumayan kata ranting, lumayan. Pasti pahit. Kalau bicara light roast garis keras, nggak terlalu garis keras sih. Bahkan ini lebih garis kerasan saya bikin apa ya, bikin El Balsamo by Ciro Castro Ramirez, dan bahkan lebih garis kerasan kemarin saya beli Papua Panelli saya jadi lupa, dari Mr. O Coffee. Lebih garis kerasan itu. Ini buat saya nggak terlalu garis keras. Binnya oke. Semoga ini cherry merah semua yang dipanen sehingga dia bisa kelihatan rasa yang bombastis. Oke, kita akan cobain ya. Aromanya enak, aromanya sweet banget. Katanya ada aroma markisa kalau nggak salah ya. Ya tapi ada ya. Delicious. Aduh, pas banget pas hujan. Ini aromanya enak banget. Nggak tahu ada aroma apa aja, tapi kalau buat saya ini ada hint kayak winey whiskey. Ada markisanya katanya. Ray, boleh ambilin tisu nggak, Ray? Boleh ambilin tisu selembar nggak, Ray? Tisu selembar bro, thank you bro. Tisu selembar, astaga kuping bapak. Tisu selembar, saya akan bersihkan dulu residunya. Saya akan, thank you Aretusa. Wow, pas banget hujan. Semoga nggak terlalu berisik ya. Saya akan main di circle 1. Saya akan bersihkan dulu 2, 3. Saya akan bersihkan dulu ya teman-teman, supaya saya dapat rasa yang nggak terkontaminasi oleh rasa. Wah, ini sih nggak light terus garis keras sih kalau buat saya. Ini masih aduh enak banget aromanya. Enak banget. Sini. Enak banget ya. Aduh, bentar. Enak banget ya. Asli. Nih ranting di sana deh, ranting di sana. Ini ranting. Enak banget ya. Enak banget ya aromanya ya. Yo, nih, enak kah? Hah? Jadi mau roti Nutella. Mau dong. Apa Maltin? Enggak ada, Di mobil. Udah Nutella aja udah nah. Ya udah. Enak banget ya aromanya. Satu biji. Enak banget ya. Wow, surprise loh. Enak banget. Dan teman-teman yang menganggap si
clean kopi atau jamaah akhirnya ditiup lagi. Awas, hati kelilipan. Jangan ditiup dong bro. Tangannya kebutin dulu. Cuci tangan. Cuci muka. Nggak apa-apa? Iya, enak banget aromanya. Aromanya sweet, manis, dan ada karena dia natural jadi sangat kompleks banget. Lebih ke sweet banget, romantis, sotoy banget ya. Iyalah, kita harus sotoy soal kopi. Kita cobain. Tadi yang ngomong apa saya lupa ya. Oh ya, jadi buat teman-teman yang bilang klinik kopi itu jamaah light roast garis keras, buat saya ini nggak se garis keras yang saya bayangkan. Tapi patokan saya baru si Pajarwo ya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Kita akan main di circle ke 4. Saya akan main di circle ke 4 poin. Saya main circle 5 aja ya. Kita lihat 15 gram. 1, 2, 3. Kalau Papua Penelli saya giling stako. Coba ini ya. Kakak, Yes. mau sate enggak? Mau. Ini sih lebih enak gilingannya, nggak terlalu keras walaupun agak krek gitu. Tapi ini lebih lembut banget. Semoga menyenangkan rasanya Pajarwo dari klinik kopi dengan Pajarwo. Kalau saya kopi mau ada hint pahitnya, ada non hint pahitnya, ayo aja selama enak. Jadi saya bukan penganut aliran garis keras espresso. Jadi kalau intro sedikit, ada yang mengomenin yang light roast garis keras mengomenin saya bagaimana bro es kopi susu. Lalu yang penggemar kopi susu mengomenin saya kopi susu nggak kayak gitu. Lalu ada lagi yang espresso gigs mengomentari saya itu bukan espresso gitu ya. Serba salah deh pokoknya saya. Tapi nggak semuanya ya teman-teman. Biasanya yang komen itu selentingan masuk lalu hilang, tapi rata-rata sih teman ala-ala konsepnya ngobrol, diskusi bahkan, dan sharing, berbagi pengalaman ngopi, dan memaksa saya untuk mencoba si kopi klinik. Ini gilingan saya seperti ini gilingannya. Ini manis banget, mengingatkan saya akan rasanya arum manis Ciwidey pada zaman awal-awal dia hits. Sekarang sudah boring banget ya, karena semua orang jualan arum manis. Dia butuh arum manis tuh, dia butuh di twist lagi supaya nggak boring. Let's go. Saya pakai timbangan, katanya kalau Mas Pepeng kakak yang punya klinik kopi nggak pernah pakai timbangan. Kalau saya mencoba karena saya belum sepresisi orang-orang sekali nuang. Saya maunya yang presisi sehingga bisa create rasa yang ya ideal sesuai dengan selera saya ya. Teman-teman, kopi masalah selera mungkin Pajarwo ini gak cocok di saya, cocok di orang lain, atau ternyata sangat cocok di saya dan nggak cocok di orang lain. Jadi masalah selera dan subjektif banget, jadi jangan terlalu diperdebatkan. Kita mencobanya. Ngomong apa sih? Tunggu sih ya, air. Saya akan set air di 92 derajat Celcius lah. Kita main-main ya. Oke, air udah panas. Saya main di 90. Oke. Segini ya. Ya. Kita akan tuang airnya. 1, 2, 3. Saya akan kasih, wow, aromanya enak banget. Saya akan kasih di, nggak, kalau di aeropress itu nggak usah basa-basi, saya langsung kasih di, enak banget. Agak lebay ya saya akan main di Markisa, yes, Markisanya keluar. Saya akan main di 215 16 bodoh deh,
Dia enak banget. Sebentar ya. Lalu saya aduk. Ini enak banget. Ini kalau buat saya, kalau dia bilang ada hint markisanya, saya setuju. Hidung saya kebetulan lagi oke. Jadi nggak tahu kenapa ya teman-teman. Sorry. Nggak tahu kenapa. Semenjak saya kena corona, penciuman saya tuh kayak semakin tajam. Apa sugesti ya? Oke, kita akan taruh di sini. Lalu akan saya taruh sini. Wih, berstepping gila. Gak apa-apa lah ya. Lalu saya udah diamkan sambil ngobrol kurang lebih 1 menit. Kita akan goyang sedikit aja. Lalu saya akan press. 1, 2, 3. Aeropress ini adalah satu alat idola saya. Saya sengaja kasih gramasi di 15. Saya habiskan. Oke. Saya orangnya yang suka main gramasi sadis. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang gramasi lu boros, ya apalagi gramasi yang champion itu dong, sampai 30 sampai berapa, gila aja. Aduh enak. Delicious, aromanya enak banget. Semoga rasanya juga enak. Ngebrew kopi ini adalah buat saya meditasi. Semua proses adalah menjadi sebuah bentuk meditasi. Saya akan cobain segini dulu. Saya sandingkan dulu. Oke. Kita akan cicipin dengan perlahan. Menjelang maghrib nih, menjelang geladuk-geluduk. Enak. Enak. Ini sweet, romantis rasanya, lembut rasanya, manis rasanya, aromanya manis, ada hints aroma kayak markisa, yes. Ada, dibilang ada mandarin, ada jeruk matangnya. Menarik sih. Dengan gramasi 15 gram, saya kasih air 215. Saya main di circle 5. Dia tetap create rasa yang balance ya. Oke. Cukup menarik nih. Untuk Kickstarter, sama halnya dengan Kickstarter saya di Mr. O Coffee, cukup menarik. Tapi ternyata mahal banget Mr. O Coffee. Oke, lupakan itu. Kita kembali ke ini. Delicious teman-teman. Wah, pas banget nih, mendung-mendung sore gini. Enaknya tuh diminum di tempat dingin, lalu bercerita tentang banyak hal, bercerita tentang masa depan bersama seseorang. Lah, kacau. Sekali lagi. Oke. Oh.
Sadis. Ini enak banget. Serius. Saya tuang semuanya. Aduh. Berapa tahun? Dari 2013 semenjak dia ada. Jadi saya ke Jogja itu dari 2010 setiap tahun sampai 2016 ya kalau nggak salah. Saya itu pegang brandnya Wismilak Diplomat. Jadi saya salah satu konseptor acaranya ajang mencari pengusaha muda di Diplomat Success Challenge. Dan tiap tahun pasti ke Jogja. Di Jogja itu bisa 4 malam. Jadi saya selalu skip si klinik kopi ini karena buat saya nggak percaya dengan kedai kopi di Jogja, karena banyak banget saya nyoba kedai kopi kok nggak ada yang menarik ya. Sementara di Jakarta, kiblat saya kan Jakarta karena domisili saya di Jakarta, jadi minimal sekelas Anomali misalkan gitu ya, nggak nemu di sana di Jogja. Wow, tapi di Jogja ada Kasvel, tapi percuma gitu kan, di Jakarta juga ada Kasvel. Sangat menarik sekali ya. Jadi saya melewati berapa tahun untuk bisa mencoba klinik kopi, dan kebetulan dia ada Pajarwa yang Kickstarter yang buat saya bombastis. Jadi buat teman-teman yang memang penganut aliran light roast atau pencari kopi yang nggak mencari hint pahit, nggak mau ada hint pahitnya gitulah, kopi itu nggak boleh pahit. Buat saya mungkin Pajarwa ini sangat layak dicoba ya, serius, sangat layak dieksplor, dan kayaknya ini eksplorasinya akan lebih seru ke depannya. Jadi saya akan eksplor dengan beberapa metode, dan saya harus eksplor waduh, 2 ya, thank you bro. Saya harus eksplor menggunakan Kyoto style, wajib nih, semoga besok bisa ya. Jadi sehari ini saya bingung di saya brew nggak ya, saya videokan nggak ya si Pajarwo ini gitu, atau di brew dengan apa ya gitu enaknya, karena was gitu kan, jangan-jangan nih kagak enak ya, jangan-jangan nih light roast garis kerasnya bir mentah nih gitu. Jadi bingung seharian. Ini datang hari apa, datang hari Kamis, datang hari datang hari Jumat. Jadi Jumat malam saya diemin, Sabtu pagi saya ngebrew yang lain dulu, Sabtu siang saya brew yang lain dulu. Jadi saya diemin aja, mikir nih brew pakai apa ya, pakai V60 biasa aja, pakai wave dripper juga biasa aja, pakai apa ya. Iya, saya mikir ya udah, saya putuskan pakai manual brew idola saya, si Aeropress. Saya attach sama Velo dan saya attach sama paper filter just in case. Ketika just in case nih bodinya sangat tipis banget, jadi saya pakai Velo dan paper filter. Wow, ternyata bodinya dapat juga ya, enak. Delicious. Oke, cukup ya. Saya nggak memuji klinik kopi, tapi memang saya jujur sih, kalau ternyata impresi ya, orang lagi parkir diklaksonin ya, parkir dulu aja kali ya. Jadi sampai di mana saya lupa, gara-gara orang klakson. Aduh, heran ya, orang kan lagi parkir ya, sabar dulu aja gitu ya, nggak usah ngelakson segala. Ampun deh, gimana sih. Oke. Saya orangnya bukan yang saya mencoba untuk jujur dengan diri sendiri, dengan lidah saya sendiri. Terserah orang lain bilang, wah kopi Pajarwo ini enak banget gitu, ternyata di lidah saya nggak enak, ya saya kan jujur, buat saya ini nggak enak nih Pajarwo, si klinik kopi saya nggak cocok, saya akan jujur. Tapi somehow ini buat saya ini enak.
Buat kalian di luar sana para pecinta kopi, sekali lagi yang memang mencari sensasi romantis, sensasi sweet, sensasi aroma yang semerbak, ada hints whisky atau fermentednya, si Pajarwo ini buat saya mungkin layak dicoba ya. Saya nggak jualan kredit kopi, saya nggak jualan Pajarwo, tapi gini, saya sering banget ditanya sama teman-teman apa sih kopi yang rekomen, atau bahkan teman-teman, bang kopi ini rekomen sih, saya coba. Jadi di teman ala-ala, di kopi-kopi ala-ala suka-suka, kita tuh saling merekomenkan. Sekali lagi buat saya rekomen banget, walaupun baru pertama kali mencoba, pertama kali brew, pertama kali mencium, dan itu apa namanya, dahsyat banget, enak banget. Sekali lagi saya closing ya, banyak bacot. Tapi buat saya ini bukan light roast garis keras, memang simply light roast saja. Saya pikir di kepala saya light roast garis keras itu yang kalian bisa lihat lah, saya giling Papua Penelli kayak gimana, itu tuh light roast garis keras. Kalian bisa lihat El Balsamo by Ciro Castro Ramirez yang saya roasting sendiri, itu lebih garis keras dari ini light roast. Oke, cukup ya, banyak bacot, udah mau maghrib. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sorry videonya panjang, tapi ini penting banget karena konsep saya adalah ngopi sambil ngobrol. Jadi di bawahnya yuk kita nimbrung, kita ngobrol, kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi sudut pandang, saling berbagi kopi apa yang enak. Dan kalau saya bisa berlebih banyak kopi hasil manual roasting, pasti akan saya berbagi rasa ya. Kita akan sama-sama merasakan. Jadi kalau misalkan ada, bukan dalam pandemi ini, kalian boleh weekend gitu ya, saya bilang saya punya Pajarwo nih ya, yang mau mampir, ayo ke kopi-kopi ala-ala suka, kita ngobrol bareng, kita ngobrol sama pisang goreng. Tapi karena pandemi ini saya nggak mau cari masalah, takut kena lagi. Ciao teman-teman, ciao klinik kopi, sehat terus kalian di Jogja sana. Sampai ketemu nanti saya kalau ke Jogja, saya janji mampir deh ya. Ciao.